Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa, saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta teman-teman yang jauh di belakang sana mendekat ke depan sedikit, ya kan? Supaya kita tidak ada jarak yang jauh di antara kita. Amin. Jangan dikosongkan sebelah ya, agak berbagi. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari saudara kasih Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian bagi Bapa. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu Bapak ini semua karena kemurahan-Mu Bapak, sehingga kami dapat bersekutu di tempat ini Tuhan. Bapak, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami mau bermazmur ya Allah. Berkati ibadah kami ya Bapak. Layakkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk datang di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bisa bernyanyi bagi-Mu. Amin. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita awali ibadah kita akan pujian satu dari pena musik yang berjudul Proses Hidup. Mari renungkan pujian ini saudara-saudara, sebab saat ini Tuhan sedang memproses hidup kita. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Berjalan sendiri
Terima kasih Tuhan, sebab rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang memberikan harapan Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bernyanyi bersorak Tuhan, sebab Engkau Bapa, Tuhan kekuatan dan makhluk dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan sekali Tuhan hingga akhir ibadah kami. Sertai kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ada sukacita semuanya. Kita wajib berdiri saudara, sebab kita mau bersorak, kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berlalu bersama kita. Amin. Di tempat ini saudara kasih, kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau angkat lebih lagi hati kita kepada Tuhan kita, sebab Dia penolong yang setia dalam hidup kita. Bapak terima Tuhan, sebab pujian kami Bapak di tempat ini. Kami mau bernyanyi Bapak, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau setia. Sebab Engkau Allah yang layak terima semua pujian. Kami berserah Bapa kepada Yesus. Mari setiap kita dengan sungguh-sungguh angkat pujian kita bersama-sama kami. Saat berjalannya Tuhan,
kita mengucap syukur karena kita percaya dalam hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Hari ini sebelum kita buka ruang kesaksian, pertama-tama kita mengucapkan selamat bulan Ratu sama opung kita, opung Nasa. Tuhan berkati opung melimpah-limpah, semoga di ulang tahun yang sekian semakin luar biasa. Berkat Tuhan, ya, pernyataan Tuhan ajaib di dalam keluarga juga. Amin. Mungkin ada teman-teman juga mau mengucapkan, saya persilakan dari Bang Baren kita lebih dahulu. Kita persilakan, kita geser. Terima kasih waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun sama Om kita. Selamat ulang tahun ya. Haleluya. Terima kasih. Sehat selalu, memberkati Tuhan keluarga, dan semakin dipakai Tuhan lagi ke depannya. Amin. Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom semuanya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat yang keberapa berapa? 59 ya. Biar semakin tambah panjang umur, sehat selalu, dan semakin mendekati Tuhan, dan semakin diperluas pelayanannya, semakin berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Ya. Ya, terima kasih saudaraku. Terima kasih ya saudara ya. Semua Ya, tahun ulang tahun ya. kita semangat. Ya. Masalah semangat. Ya. Amin. 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 Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang didoakan kawan-kawan dijawab Tuhan. Ya, amin. Semoga harapan ibu dan keluarga Haleluya. terima kasih. Tuhan, terima kasih ya saudara ya. Selamat ulang tahun. Ya. Sehat selalu. Ya. Umurnya panjang-panjang. Amin. Boleh kembali sama anak-anaknya. Ya. Keluarga sehat-sehat. Ya, amin. Terima kasih. Salam selamat ulang tahun Om. Ya. Selalu memiliki apapun impian Om semoga tercapai. Amin. Tetap semangat terus berjuang. Amin. Terima kasih ya saudara ya. Salam selamat ulang tahun. Haleluya. Ya, terima kasih saudara ya. Berkat juga saudara semua. Selamat ulang tahun Ya, Akra. apa itu? Semoga umur Akra. Selamat ulang tahun. Semoga tercapai cita-cita Akra. Semoga keluarga Akra sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Abang Anda. Ya. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih ya, keluarga. Halo. Shalom. Halo. Ya. Haleluya. Terima kasih keluarga. Terima kasih ya. Shalom Opung. Halo. Selamat ulang tahun buat Opung. Semoga sehat selalu, diberi umur yang panjang. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Opung dan bagaimana selama ini Opung sudah mengajari kami di tempat Ya. ini untuk benar Tuhan. Ya buat Opung saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Salam kenapa? Ya. Salam buat Bapak. Ya, terima kasih ya. Amin. Ya. Terima kasih Chris. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Om. Itu dari kami Om, kami bisa hanya memberikan ucapan berkat dan doa sama Om. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan. Ya, segala pergumulan kita percaya
Kita berikan. Salam. Salam. Saya kebekan Tuhan dalam kehidupan saya yang hari-hari yang melewati ini meskipun begitu berat. Dan puji Tuhan hari-hari yang berlalu ini bersama Tuhan saya bisa. Dan mungkin ini kesaksian terakhir saya di sini. Semoga nanti suatu saat di luar sana menjadi berkat buat Tuhan yang lain. Mungkin sekian dari saya. Memang kalau iman profetik kembali kita cuma jumpa. Amin. Kita berusaha kita berdoa terus semoga hari kita Samuel terus ada di dalam rencananya Tuhan. Terus dia kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Amin Samuel. Mungkin masih ada yang mau berbagi? Jika tidak ada, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak ada, baiklah kita siapkan hati kita sebagai Tuhan. Mari kita dudukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita. Kita beri waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Bapa di surga, Tuhan kami rindu akan firman-Mu Bapa. Kalau barusan Tuhan ada teman kami yang bersaksi Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan biarlah dengan firman-Mu semakin memperlengkapi hidup kami Bapa. Tuhan baharui setiap hati kami Bapa. Biar kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari setiap kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan penuhi hati kita di dalam Yesus. Haleluya. Kami muliakan, kami anugerahkan berkat Tuhan mulia. Haleluya. Kami perlukan kuasa Bapa di tempat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan ini kami Bapa. Sama-sama katakan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa yang mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah.
ini tugas kami, ya Bapa, maka kami beri keberanian bagi kami. Karulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan Bapa dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Bilang kita Tuhan, ini tugas kami ya Yesus, beri keberanian bagi kami ya Bapa. Karulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Tuhan, ini tugas kami ya Bapa, beri keberanian bagi kami. Karulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan-Mu.
sangat kehidupan kami dari Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban dari segala apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Sekarang Bapa, Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan datang untuk di tempat ini Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kurang setiap kami Bapak yang hadir pada pagi hari ini Bapak, berkati Tuhan kesehatan kami, jauhkan sakit penyakit Tuhan. Hamba-Mu Tuhan usia yang firman Bapak, bagaimana lidah hamba-Mu Tuhan agar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan hamba-Mu seringkan tetap berakar, bertumbuh, berbuah setiap hari kami pribadi pribadi Bapak, agar kebenaran firman-Mu ya Tuhan menjadi sarana kami untuk senantiasa hidup dengan Tuhan, menjadi pedoman hidup kami di kehidupan yang kami jalani Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir ketika ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Engkau adalah Tuhan kami yang selalu mengerti Tuhan. Ibadah kami dari awal dengan akhir Bapa, Tuhan kami yakin ibadah kami ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba mewalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa telah bersyukur haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Shalom. Terima kasih ya, saudaraku semuanya atas ucapan selamat ulang tahunnya. Ya, saya terharu, saya terima kasih ya. Begitu juga perhatian buat aku ya. Terima kasih saudara semuanya. Dengan Yesus selalu memberkati kehidupan saudara tempat ini. Sehat selalu ya semuanya. Saya juga sangat bersyukur sekali dan saya lihat apalagi ini pun sudah ikut ambil dari sini ya, ada kemajuan yang berikutnya itu ya, dan saya percaya itu adalah dari kita semua yang saling selalu memperhatikan sama dari sini untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan ya, saya percaya yang lain-lain itu nanti kan ada nanti di sini baik dan Tuhannya haleluya. Setelah yang mau apa yang itu kok dianya apa ya. Aturannya berarti saya mau sama Skandar sama istrinya, tapi tadi pagi saya tidak bawa Skandar, maupun saya demam. Tapi pada Sabtu Senin kemarin kami masih ada kondusif sama Ibu Petra di Kalisto. Ya, saya dari merayakan ulang tahun saya juga di sana. Haleluya. Wow. Senang sekali pada ulang tahun yang ke-39. Padahal sama istri saya bilang kan, oh saya dibikin kue lain, saya bilang udah biasa aja lah. Nanti pas udah ke 60 tahun nanti kita buat agak bilang ya. Dan teman-teman udah 60, kalau 69 ya, tapi itu kita baru keras juga untuk membeli ulang tahun walaupun yang kecil tadi, wow sudah luar biasa. Ya perhatian istri sama saya ya di rumah suaminya ini kita juga masih sayang dari rumah. Haleluya. Dan saya juga buat saudara semua di sini, dirinya di luar di sekitar mengasihi, menyayangi, mencintai saudara semua. Baik, saudara yang terkasih, firman Tuhan juga yang mau bisa bagi di sini, firman-Nya melakukan yang terbaik. Dan saya lihat juga saudara semua di sini juga melakukan yang terbaik. Mari yang adalah melakukan yang terbaik buat diri sendiri, buat orang tua kita, buat keluarga kita semua, demi kepada Tuhan kita. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita, agar Tuhan juga memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, karena banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Sekarang saya ini tidak bawa buku lagi, sekarang saya taruh di meja. Banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita.
Kalau kita ingin memilih, kita tidak akan mampu melakukan itu. Dan bila kita telah Alkitab dan memperhatikan realitas kehidupan, maka kita akan mendapati contoh-contoh orang yang hidupnya tidak seperti yang dilakukan oleh bukan pilihannya, bahkan masa lampau yang telah suka. Ternyata tidak mampu membatasi dirinya untuk menjangkau masa depan yang berbilang. Artinya begini saudara, banyak hal kejadian dalam kehidupan yang tidak yang bukan pilihan kita. Kalau kita ingin memilih, kita tidak mampu untuk melakukannya. Artinya kehidupan ini yang kita jalani. Kalau kita pilih maunya, kalau saya bisa memilih, kehidupan saya itu serba mencukupi semua, serba wow, dan tidak berkurang manapun ada yang mau kita butuhkan, ada selalu sedia. Kalau kita bisa memilih, ya, tapi ini tidak bisa memilih lagi. Karena belum bisa kita pilih, kita tidak sanggup untuk melakukannya. Karena itulah yang dinamakan nasib. Ya. Kalau saya pilih, mau saya hidup dengan orang tua yang pejabat, orang tua yang jenderal, yang hidupnya mewah, ya, tapi itu semua tidak bisa kita lakukan. Nah, itulah kehidupan yang kita sekarang ini. Mari kita selalu bersyukur dengan apa yang kita jalani sekarang ini, dengan segala kekurangan kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita selalu berlaku yang terbaik bagi Tuhan, agar Tuhan terus menjadi memberikan yang terbaik bagi kita. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada, walaupun kita tidak setia terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dengan kita sekali. Itulah orang tua yang sebenarnya tadi ambil setia. Terima kasih. Tapi tidak bisa kita lakukan. Itu saudara semua. Mari kita tak melakukan yang baik. Karena diri sendiri, kalau buat diri sendiri, walaupun kita tidak bisa berbuat, tapi mari kita selalu datang kepada Tuhan. Saya juga percaya, saudara sudah pernah merasakan bagaimana mujizat Tuhan setiap keluarga semua yang berada kepada Tuhan. Dan juga saya juga pernah merasakan bagaimana jauh dari keluarga, hanya doa yang saya berdoa, hanya doa yang selalu saya berdoa. Menjalin relasi yang erat dengan berdoa, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Berdoa, ya, adalah kasih kita kepada Tuhan. Itulah cara kita kepada Tuhan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan cara datang beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa. Itulah yang Tuhan senangkan dari kita. Dan itu cara kita berdoa dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Baik, kalau itu mari kita buka Alkitab kita di Daniel 1 ke Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Bisa dibuka slide saudara. Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Baik, kita sama-sama membacanya. Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Kita baca mulai dari 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoakim dari berkata membuka meja. Oke, mana ini? Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Itu dari satu. Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Oke, dari Yesus. Anak Darius. Baik. Kita baca bersama-sama yang saudara. 1, 2, 3. Darius seorang media menerima pemerintahan ketika ia 60 tahun
saudaraku, apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, maka hidup akan maksimal. Dan dia disuruh diangkat sebagai salah satu yang terbaik dalam kerajaan Darius. Tapi Darius tidak mau menyajikan dirinya dengan makanan-makanan yang raja persiapkan. Daniel hanya mau makan sayur-sayuran. Dan pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Darius selalu mencari kesalahan-kesalahan dari Daniel, tapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan yang Daniel buat, karena Daniel selalu setia terhadap tanggung jawabnya dan tidak pernah menerangkan apa yang dibebankan kepada Daniel. Ya. Jadi kita pejabat-pejabat tinggi itu selalu mencari kesalahan Daniel, bahkan sampai mereka membuat patung emas, ya, untuk disembah. Tapi Daniel tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh para pemimpin tinggi pejabat Darius. Bahkan itulah kesalahan yang dicari oleh pejabat tinggi Darius, maka sampai Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi singa tidak menemukan dia, tidak mendidik dia, bahkan singa itu betul bersama Daniel. Itulah roh yang luar biasa yang ada pada diri Daniel. Jadi kalau kita pun hidup dalam roh yang luar biasa, maka kita tidak akan membiarkan hidup kita dibelenggu oleh masa lalu kita. Dan kita tidak akan membiarkan masa lalu kita dibelenggu. Tidak akan kita biarkan. Begitulah Daniel menjadi Daniel, dan kita memang bukan seperti Daniel, tapi kita belajar untuk terus dia. Walaupun kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus yang luar biasa, tapi kita percaya Roh Kudus selalu bergejolak bernyala-nyala dalam diri kita. Itulah roh yang ada dalam kita. Makanya dengan firman Tuhan, saya terus nikah ayat apa yang benar, jangan pedangkan roh. Itulah yang pedangkan roh. Biarkan roh itu bernyala-nyala dalam diri kita. Biarkan roh itu kita bergejolak dalam diri kita. Karena roh itulah yang menuntut kita untuk selalu ada dalam perjalanan Tuhan. Baik, saudaraku, terima kasih. Ada 3 poin yang mau saya bagi untuk semua kita belajar bersama-sama. Kita belajar dalam teologi. Hidup dengan roh yang luar biasa adalah yang pertama, hidup tidak menyerah kepada nasib. Sebaik apapun masalah kita, yang kemudian kita, namun kalau kita hidup di dalam roh yang luar biasa, maka kita akan membiarkan masalah kita menjadi kita. Hidup tidak menyerah pada nasib, sebaik apapun masalah kita yang bukan pilihan kita dan yang telah dialami. Namun apabila kita hidup sama sekali tidak mengulangi, kemungkinannya kepada Allah dan tidak menyerah pada nasib, dan dia tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Jadi di sini maksudnya saudaraku, masalah-masalah yang dihadapi Daniel, pertemuan Daniel, bukan dia tidak pernah dia merasakan kesukaran, kesulitan dalam kehidupan di dalam raja. Namun dia tidak pernah mengurangi komitmennya kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan kepada Tuhan. Jadi itu juga kita saudara-saudara dalam ini janganlah pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita selalu komitmen dalam hidup kita agar kita selalu ada di belakang Tuhan. Menjalankan segala ini semua tidak meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup berupaya yang kedua. Yang kedua, hidup berupaya mencapai yang terbaik. Upaya untuk mencapai yang terbaik sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandangan bahwa orang harus memiliki hal yang benar. Jadi, artinya kalau kita
kita sudah mapan dalam kehidupan kita. Jadi bukan kalau kita harus mengupayakan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan kita mengkoleksi barang-barang mewah untuk barang-barang seperti dan mahal segala macam, dan seperti itu mengupayakan yang terbaik bagi kita. Yang dimaksudkan sebagai hidup roh yang luar biasa adalah selalu berupaya untuk mencapai hasil yang lebih terbaik. Artinya tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang bersifat lumayan dan yang lebih. Dan seperti yang kita baca di kajian Mangga tadi, artinya cepat berpuas diri dengan hasil yang tidak maksimal akan sangat menambah kemajuan dalam bentuk kehidupan kita. Orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik yang dapat dia raih dalam hidupnya. Selalu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik, yaitu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Roh yang luar biasa bukanlah roh lumayan, namun hidup berupaya mencapai yang terbaik. Nah, yang ketiga di sini, hidup dengan roh yang luar biasa adalah hidup dengan sikap bertanggung jawab. Artinya di sini saudara hidup bertanggung jawab, seperti firman Tuhan di Matius 25 ayat yang 14 tentang talenta, di mana seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Ada 3 orang hambanya. Yang pertama hambanya diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga 1 talenta, dan tuannya pun pergi meninggalkan negaranya untuk keluar negeri. Ya, yang dikasih 5 talenta itu dia langsung bekerja dan menambahkan yang 5 tadi menjadi 5, ini akhirnya jadi 10 dengan 5 talenta yang diberikan sama dia tadi, jadi 10 talenta dia dapat. Dan yang kedua begitu juga, dapat dia talenta jadi 4 talenta dia punya. Sementara yang satu malah menanamnya, ibunya talenta itu ditanam. Nah, begitu datang tuannya, datang lain 3 orang tadi untuk membuat laporan kepada tuannya. Tuan, talenta yang diberikan kepada saya telah saya kerjakan dan hasilnya sudah dapat 5 dan menjadi 10 segala. Wah, baik sekali yang baru seperti ini dan melakukan tanggung jawab yang kecil. Nah, pergilah ke belakang, di sana sudah ada acara ketua. Nah, untuk masalah yang kecil kamu sudah bertanggung jawab, dan nanti masalah yang besar nanti akan saya berikan lagi buat kamu. Begitu yang kedua, diberikan juga yang paling kedua kan jadi 4 talenta, itu juga disampaikan oleh tuan itu kepada yang kedua. Dan yang ketiga, inilah yang ketiga ini yang dimaksud sebagai blame game atau mencari masalah, masalahkan orang lain, blame game, masalahkan orang lain. Dia tidak ada tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang diberikan kepada saat ini. Malah yang menyalahkan tuan itu. Aku tahu kau adalah orang yang bijak, yang tidak menabung, yang tidak memiliki kitanya, kan? Ada pernah baca seperti itu terlalu dengan Yesus ayat 12 tentang talenta, ya? Itulah yang ketiga ini tidak ada tanggung jawabnya. Jadi kita saudara di sini artinya marilah kita menjadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sekecil apa tanggung jawab yang diberikan kepada kita, jangan kita lalai, janganlah kita tidak mengerjakannya seperti yang kedua tadi, hal yang kedua tadi, malah dia mempersalahkan tuannya. Aku tahu Tuhan tidak, aku tahu Tuhan adalah orang yang bijak. Ya, kita itu bukan bijak. Sementara yang pertama yang kedua, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan kepada kedua kami tadi. Yang pertama dapat 5 jadi 10, yang kedua dapat 2 jadi 4, yang pertama dan yang ketiga dapat 1, tapi tidak dikerjakannya, malah dibukanya talenta itu. Jadi tanggung jawabnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan sama dia, malah dia masalahkan tuannya. Itulah artinya blame, mempersalahkan orang lain. Dan saya pernah seperti itu, ya. Aku juga pernah seperti itu. Dikasih bersama kita, tapi karena kita ada ini, maka kita menyalahkan orang lain. Ini. Jadi itu orang yang tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh kepada yang apa yang diberikan. Dan terakhir, apa yang diberikan itu dicatatkan ke mana yang saudara kita akan ini.
itulah tentang tanggung jawab. Jadi saya adalah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nanti juga ada di sini saya lihat semuanya adalah orang yang bertanggung jawab. Saya lihat di sini semuanya sesuatu luar biasa. Sudah semakin berpimpin Tuhannya, sudah semakin saya yakin semua orang bisa sangat baik. Jadi kita melakukan yang terbaik dalam Tuhan. Saya bangga kepada saya. Dan kemarin saya di Polres Bintan ada orang di sana, orang Ceng 1 sama orang Malang 1. Ya. Saya bersaksi dia orang itu dan si ini Suhemi nama orang Cina sini kan, itu juga bersaksi sampai menangis dia bersaksi. Saya bersaksi bagaimana aku menjalani hari-hari yang di dalam penjara dan juga itulah apa yang dirasakan di kehidupan aku di saat seperti dari sini ya, itu juga yang dibagikan di Polres Bintan kemarin. Dan dia bersaksi, dan Bang Minta dia bersaksi, dia bersaksi itu sebagai Suhemi namanya. Dia adalah jemaat BDI, Petra Penjelas sama dia. Dia adalah jemaat yang setia juga, bahkan berdoa juga untuk kesembuhan. Si Suhemi namanya. Anaknya 4 orang. Dia bersaksi kemarin karena anaknya masuk rumah sakit di ruang UGD. Tapi dia tidak diberitahu kepada dia, takut dia berpikiran sama Suhemi nanti. Makanya tidak diberitahu anaknya sakit keras dan masuk UGD. Dan setelah baik sembuh, anaknya ini baru dikasih tahu oleh Suhemi bahwasanya anaknya baru sembuh dari masalah. Dan itulah kesaksian dia kemarin di Polres Bintan. Dan itu lagi berkenan dengan Ibu Petra, masih ada hubungan keluarga juga dengan Ibu Petra. Saya bebek, keponakan Ibu Petra. Ya, itulah Suhemi sudah mulai kembali di desa menjadi harinya. Bahkan dia bilang sama saya harus sudah berjalan dengan Tuhan, Pak, dan saya juga selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saya lihat kepada dia banyak teman juga tentang Tuhan. Saya seperti inilah yang saya senang. Banyak mengerti tentang Tuhan, banyak karena memang dia pun dasarnya sudah aktif di gereja di kawasan. Dia kasus penipuan. Aku jadi sama aku, Pak, sebenarnya aku mengerti tentang Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan cukupkanlah segala yang ada padamu. Dan aku sedekah, Pak, katanya. Makanya aku bisa sampai di sini. Ya, itulah firman Tuhan mengatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Jangan kita melihat ini, kita menginginnya, tapi kita tidak sanggup untuk meraih itu. Dan terakhir kita berbuat yang melanggar peraturan pemerintah, undang-undang. Terakhir kita ditangkap dan dimasukkan ke sel-sel yang ada di Polres. Itulah pengakuan si Suhemi. Jadi ini juga disampaikan buat saudara-saudara sini, cukupkanlah apa yang ada pada kita sekarang. Ya. Jangan mengingini yang bukan milik kita. Ya, kalau nanti ada di kita, baru kita dapat memilikinya. Jangan ingin memiliki yang bukan milik kita. Cukupkanlah apa yang ada pada kita. Jangan memiliki. Jadi, perlu ulang komunikasi. Dengan kalian bersedia melaksanakan tanggung jawab yang baik betul dan sama sekali tidak lalai dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sikap setia dan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya perlu kita tunjukkan kepada orang maupun lembaga yang memberi kepercayaan kita, tapi juga kepada Tuhan. Acap kali ketika orang yang lalai diundang ada yang memberi pertanggungjawaban,
Ia bukannya merasa malu serta menyesal atas kemalasannya, malah justru marah-marah dan melakukan belegge. Belegge itu mempersalahkan orang. Sudah diberikan tanggung jawab tapi tidak dikerjakannya, malah mempersalahkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu memasukkan hamba itu ke dalam api yang menyala-nyala. Misalnya dengan perlengkapan ini. Orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan hidup dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Data nilai yang kita hayati akan menentukan masa depan kita. Data nilai dalam hidup seseorang adalah bagikan kompas yang menentukan arah kehidupannya. Seluruh kehidupan kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan layak menerima yang terbaik. Itulah sebabnya kita wajib hidup secara bertanggung jawab dengan sesama, dengan semua kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Tetaplah mengerjakan tanggung jawab kita. Sekecil apapun tanggung jawab yang dia melakukan kepada kita, kita lakukan. Mampu kita. Dan saya juga mau pesan sedikitnya anak saya Abulnya ini memang begitu luar biasa. Dia bilang menyenangkan anaknya. Aku tidak tahu bagaimana mau mengatakan. Asal mau marah ya, istri yang saya bilang, Bapak sudah keluar. Tidak perlu lagi marah, tidak perlu lagi emosi. Anak itu sudah dewasa, dia sudah tahu apa yang baik untuk dulu dalam hidupnya. Tidak perlu lagi. Hidup ini pendidikan, kalau sudah begini, kita sebagai itu harus kasih, harus ada kasih pada Yesus semasa. Jadi itu yang selalu melunakkan hati kami. Jadi kemarin hari Kamis sudah diiakan untuk ke imigrasi untuk membuat paspornya. Bahkan kami untuk mendapatkan infonya sudah kami berada STNK motor. Dan kami terus motor untuk mendapatkan untuk membuat paspornya sekalian untuk uangnya ke Malaysia, uang dulu apa segala macam sampai dia jadi dijemput di Malaysia baru untuk kantor. Malam dia pergi malam Kamis. Sudah jadi mau ke imigrasi, tapi mau pulang dia. Pulang dia udah siang. Pergi ke imigrasi udah siang. Kebetulan di imigrasi ada gangguan pulang. Kenapa tidak gangguan? Tidak kelihatan, ada tugas imigrasi. Sampai di rumah, mau berlari. Ibunya sama dia macam-macam ibunya kan dia bilang kalau kita pagi-pagi mau urusan apapun harus pagi-pagi pada siang-siang. Kalau pada siang-siang itu dari itu sudah pakai air itu dia akan mendengar lagi sekarang. Besoknya datang cuma datang lagi ya tetap gangguan nah ini akibatnya tidak mendengar kata orang tua. Jadi sebenarnya kawannya yang di Termuda sana sebadan, kawan yang sama sebadan. Nah, itu keponakannya Pak Sabtu sebadan. Mungkin aku pernah sebadannya. Nah, ini sudah dibadan di Termuda sana. Dia lagi mau sama si Agung ini. Agung kalau bisa mungkin kau sudah harus berangkat ke Termuda sudah harus ada paspornya. Pokoknya ini segala macam nanti kau tinggal sampai di Malaysia tunggu dari menjemput ke barang kan pokoknya usahakanlah paspor selesai gitu kan tapi memang belum begitu yang benar dan itu juga doa saya kepada Tuhan Tuhan bila memang rezeki anak saya ada di negara orang lain Tuhan ya Tuhan kami
tua, kami sebagai orang tua menyerahkan anak kami yang tua dalam tangan Tuhan. Dengan Tuhan, bila memang menjadikan kami di sana, bila memang anak kami bisa berubah di sana Tuhan, tolong Tuhan, jangan hati Tuhan. Agar kami ini hidup selalu dekat dengan Tuhan, hidup selalu dengan mengandalkan Tuhan. Tapi bila memang Tuhan bukan rezekinya di sana, gagalkan Tuhan segala rencananya untuk di sana. Karena kami tidak mau Tuhan, bila dia mati sampai di sana, dia akan binasa, akan dibawa menjadi Tuhan. Dia akan di sini Tuhan. Kalau dia binasa di sini Tuhan, kami masih bisa melihatnya, kami masih hidup. Kota kami dan menang. Tapi kalau kita nanti Tuhan binasa, kami tidak akan bisa melihat seperti itu Tuhan. Saya bilang Tuhan. Dan saya katakan Tuhan, mendengar jawab dua saya, kalau orang bukan rezeki di sana, dia akan di sini Tuhan. Gagalkan rencananya orang bukan rezeki yang buruk. Kalau dia buruk Tuhan, dia akan binasa di tempat Tuhan di kota kami dan menang. Dia akan bisa melihatnya. Dan karena kami Tuhan tidak mau anak kami binasa, anak kami berdoa. Tapi kalau memang anak kami tidak bisa diharapkan Tuhan, biarkanlah dia binasa dengan berdoanya. Dan kami bisa melihatnya di sini Tuhan. Dan kalau tidak boleh dia binasa Tuhan, bagaimana kami melihatnya? Mungkin nanti ya, tubuhnya pun jasadnya kita berapa lama akan sampai ke kota kami dan menang. Tapi kalau di sini dia Tuhan dan menang ini binasa, kami bisa seperti itu. Itulah kalau memang dia menjadi bencana. Jadi dia pergi tidak pulang ke kampung. Aku juga bingung. Jadi bilang sama dia, pulang dia semalam pagi dan berapa setelah ibunya meninggal itu dan jam 6 dia pulang. Sudah lewat itu kan, dia bersama dengan kawannya. Dari mana 2 minggu itu sampai jam 9 kau suka ketawa juga dengan main di rumah. Kau buat rumah ini tambah belajar. Kau pergi jam 1, pulang jam 1, pergi jam 3, pulang jam 6. Udah hujan, basah-basah itu. Kau mau agak sepele kalau ketemu sama orang tua kita. Dari mana kau bilang ini? Mau kata aku bilang, kau lagi di Cina ya bilang sama dia. Tidak dapat katanya. Apa tidak kau bilang? Ini dari mana kau bilang? Berangkat jam 1 dari rumah, pulang ke jam 1, jam 3 lagi pergi, pulang ke sini, hujan-hujan, basah-basah. Aku bisa barang, orang tua ada maksudnya bilang, ingat, bilang anaknya, jangan sampai silap apa-apa. Aku bilang, tak bisa jalan lagi, aku juga bingung, tengok anaknya. Itu juga nih, ya, aku nggak seperti itu. Ya, aku bingung dengan ini. Aku di Medannya, aku tahu aku sadar orangnya begitu juga. Tapi aku tidak mau di daerah sungai ke rumah, tidak mau berbuat di daerah sungai. Aku pergi merantau. Kalau masih di Indonesia ini kan sudah banyak betul lah pengalaman perjalanan yang aku jalan sini. Belum main juga. Bahkan aku merantau pun di tempat-tempat orang daerah orang-orang dari banyak semua juga, beberapa orang tua juga. Tapi tetap ada hidup semangat. Hidup semangat itu aku tidak pernah bayar. Aku hidup semangat aku tidak pernah bayar. Tapi kalau aku ada rezeki, aku selalu berbagi. Anak-anaknya yang berbagi bukan sama anak-anaknya. Itu lagi mana? Aku tidak pernah. Tapi kalau aku kan kalau baju kan itu tak bayar kalau dia. Tapi kalau untuk aku bayar uang apa uang sewa kos tidak pernah. Di mana aku baik di Jakarta, baik di Lampung, baik aku di mana di Ledong, ya di Belawan. Kalau orang di Medan di Belawan aku. Tapi kan tidak pernah bermasalah ini tidak aku sendiri. Tidak pernah orang tua aku mendengar menjelekan. Tapi anak ini rumah itu berapa kali kita bermisi. Berapa kali kita bermisi. Bahkan dia pun dia bisa lari yang perempuan-perempuannya sampai ada perempuan yang minta tolong sampai RT pun sama dengan anak-anak pendapat. Jadi kan itu
dia tinggal pisau dan memang yang dikasih sama dia. Tangan, kayu, tali pinggang, ya udah sama dia. Hanya pisau dan dikasih sama dia. Mungkin itu buat dia dan seperti dia. Tapi ada beberapa yang seperti anak-anak dia. Ini apa yang aku rasakan dalam program ini. Dan aku memang selalu saya tidak pernah malu mengenai keluarga bagaimana keluarga. Aku tidak pernah malu. Karena saya percaya di dalam aku bersaksi, Tuhan menginginkan aku jujur mengutarakan apa yang terjadi. Karena memang hal itu yang dikehendaki Tuhan kepada kita semua. Mari jujur. Apapun, jangan malu-malu untuk meneliti kita. Sejelek apapun kita, Tuhan tidak pernah membilang kita untuk menjadi anak. Dia sudah jangan pernah malu untuk bersaksi. Bersaksi lah. Ya, kamu tidak pernah malu untuk mengenai bagaimana kita menggunakan sendiri. Itu sebenarnya aib kan? Aib, tapi saya tidak malu. Mengenai bagaimana keluarga, dia bilangnya keluarga yang berkembang. Ya, dua anak, dua-duanya masuk penjara. Yang laki-laki dan anak kali baru masuk, yang perempuan sudah 2 kali. Nah, yang satu sih bulan sekali ini, baru 1 tahun 1 bulan, 2 bulan lah. Ini bulan ya, di bulan Mei kemarin masuk, ini sekarang sudah bulan Juni, nah tahun 2 bulan. Jadi, sebenarnya apa yang saya sampaikan buat kita semua di tempat Tuhan jadi motivasi yang buat kita semua. Terutama kita yang sudah punya tanggung jawab, punya anak, jangan seperti aku cara hidupnya. Ya, aku hidupnya pun asal. Kalau dia menangis aku pun jangan ada soal, jangan ada saya lihat. Aku tidak berhubungan sama anak, tidak bisa main perempuan ini. Lalu saya tidak pernah menentang. Tapi sama laki-laki, kenapa aku bisa membawa menentang? Karena kelak aku sendiri saya bilang. Tidak sama orang tua aku bilang, tidak sama bapak, sama ibu saya bilang, kau akan hidup sendiri, mencari kehidupan sendiri dan berkeluarga. Kau mencari keluarga sendiri dan bertanggung jawab keluarga sendiri. Makanya aku buat seperti sama kau menentang itu. Kita laki-laki hidup sendiri, tanggung jawab sendiri, dan kita tidak pernah mau gaul, mau dekat sekali dengan orang tua, tidak pernah mau bermain sama orang tua, dan tidak bilang sama orang tua. Dia sudah dewasa semua. Jangan pernah menyerah pada nasi. Orang yang menyerah pada nasi itu adalah kebodohan. Banyak orang yang menyerah pada nasi terakhir ambil tahu itu adalah jalan paling singkat karena dengan menyerah pada nasi dia percaya diri. Jadi jangan terlalu malu kita jalani hidup ini dengan sukacita. Jangan khawatir. Berteman-teman mengatakan jangan khawatir. Saya kemarin khawatir karena dia ada di Amin. Berarti saya percaya tidak kita menantang yang terbaik. Saya juga sudah senang ada gambarnya dari waktu apa yang saya sampaikan selama ini. Aku yakin perusahaan akan ada yang berdiri di sini untuk mengalami dengan kuat. Dan itu memang saudara-saudara di sini kan berdiri. Tapi jadi dia masa aku demam, aku mengatakan ya, aku demam sakit. Tapi sebenarnya pun dalam Tuhan itu mau demam mau apa segala macam. Kita hujan aktif. Ya, aku udah pernah gitu, aku udah pernah ke mana ya, ke Polres Bintang Buyut, hujan, iya,
Mau belajar itu, makanya Tuhan itu bilang, apakah Tuhan tidak bedakan terjadi, apakah Tuhan masih tetap menjadi sendiri Tuhan? Tuhan tidak mendengarnya kan? Tetap berdebat. Ya ini sudah oleh waktunya nih, pakai kerap baju, kaos, kerap pendek, baju yang rapi, masukkan ke plastik, sepatu sama plastik, masukkan dalam jok, pakai mangkir jalan. Siapa dalam jalanan? Pas mereka bintang, poros bintang, sudah berhenti, kan juga aja, ya. Nah, saya jalan itu sudah rapi lagi kembali kan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk datang kepada Tuhan mau hujan mau apa segala macam. Tuhan akan selalu melindungi kita kok. Tuhan akan selalu memberikan kita sehat. Ya. Dalam sakit pun, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan sembuhkan juga. Amin. Dalam hujan pun, kita akan dilindungi Tuhan. Kita akan ada bahaya perjalanan. Jadi, memang hidup dengan Tuhan itu gampang, tapi untuk jalan itu sulit. Ya. Bersama dengan Tuhan, gampang untuk ikut dengan Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan itu kan gampang, tidak sulit kok. Tapi untuk melakukan segala kita Tuhan itu sulit, tidak gampang. Tapi tidak ada terlambat untuk belajar seperti saya ini masih tetap belajar. Memang dalam hidup itu, dalam hidup ini tidak ada tamat-tamatnya kok. Kita tidak belajar kok. Ya, dalam hidup ini tidak ada yang tamat. Yang pertama adalah anak sekolah, kuliah, itu pada pertama. Tapi kalau dalam kehidupan ini terjadi, tidak ada tamatnya, tidak belajar sampai tidak memang itu, tidak belajar. Kita tidak belajar. Hidup adalah pilihan. Mari kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti berdoa bilang, jangan lelah untuk berdoa. Tetap dari komunikasi dengan Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan selalu dalam kita sekarang. Terima kasih. Shalom. Semoga kita semua. Mereka yang itu yang bisa. Jadi itu cara saya dengan sekolah di sini mengenang Tuhan. Dan sini kan untuk menyenangkan Tuhan kan? Bukan untuk mau halo ya pilih jangan bukan itu. Kita di sini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu cara kita menyenangkan Tuhan. Walaupun saya berbeda, saya yakin Tuhan tetap pakai saya. Dengan segala kekurangan, dengan segala yang aku miliki, saya percaya Tuhan baik. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mamamu Tuhan berhenti berbicara Bapa. Namun kami yakin Tuhan tidak pernah selesai dengan kami. Tuhan, Mamamu berdoa buat supaya kami semua berdoa. Tuhan, juga mengesal berlibuan Tuhan. Agar saudara semua Tuhan ini yang tidak bisa bertemu tidak menjadi beban bagi kami. Mereka menjalani ada yang berkati kami. Berkati selalu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami saudara kami yang ada di sini yang menunggu urusan Tuhan untuk bebas. Bermudah Tuhan segala sesuatu murah, baik di lapas, di kanwil, kemudian di pusat, agar SK-nya cepat keluar, agar supaya kami mau bebas, tidak lama-lama menunggu untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka di pusat. Puji Tuhan, seluruh saudara kami yang masih menunggu pengurusan Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hati damai, hati satu harap kepada yang Bapa. Karena Allah menyakiti kami, Kau akan selalu memberikan yang terbaik untuk saudara kami semua. Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa kepada Mamamu Tuhan berdoa buat keluarga saudara kami semua Tuhan yang tidak bersama dengan mereka, baik itu orang tua mereka, abang mereka, kakak mereka, adik mereka,
bahkan istri dan anak-anak mereka Tuhan. Berkati Tuhan kedua mereka. Agar Tuhan setiap langkah mereka kemanapun Tuhan bawa mereka berada bekerja Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak mereka yang bersekolah Tuhan menjadi kendala yang sudah bekerja Tuhan kemanapun mereka Bapa. Berkati juga Tuhan apa yang menjadi usaha pekerjaan keluarga menjadi usaha. Cukupkan Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka Bapa. Untuk menunjukkan keluarga mereka di kuasa Tuhan. Jika mereka senantiasa menyuruh Tuhan agar keluarga mereka Tuhan tidak menjadi beban pikiran karena anak mereka Tuhan ada dalam tahanan, karena suami mereka Tuhan ada dalam tahanan, karena anak mereka Tuhan ada dalam tahanan. Tuhan tolong Tuhan. Bikin mereka selalu bergembira Tuhan agar keluarga mereka semua Tuhan senantiasa bersyukur dan menjalani hari-hari mereka bersama Tuhan senantiasa bersukacita selalu bersyukur kehidupan yang mereka dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Tuhan, Bapak Lapas, staf-staf dan seluruh penjagaan yang ada di lapas ini Tuhan. Diberkati Tuhan kepada mereka semua. Diberkati juga Tuhan. Dan mereka Tuhan berarti sebagai penyayang, sebagai orang tua bagi saudara semua yang ada di tempat ini Bapak sebagai keluarga yang nama Bapak. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Bapak. Agar setiap masalah yang ada Tuhan, baik masalah internal pegawai, baik masalah kehidupan dan seluruh orang pegawai yang mendapat menyelesaikan semua masalah, seluruh ada kebijaksanaan daripada Bapak. Bapak di surga, mengusulkan berdoa buat Pak Edi, Bu Petra, dan kepada semua diberkati, diberkati anak mereka yang bersekolah, diberkati kendala, diberkati juga Tuhan, diberkati Pak Edi dan Bapak, diberkati juga Tuhan, pelayanan Pak Edi, Bu Petra, dimanapun Tuhan, dua perempuan pelayanan, Tuhan Pak Edi luar biasa lagi Tuhan, agar dua perempuan semakin banyak lagi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk menjadi ketua yang baru Tuhan. Diberkati juga Tuhan, Yayasan Keberhasilan Istri yang dipimpin oleh Pak Edi Petra. Diberkati juga Tuhan, kami semua sudah bergabung di Yayasan Keberhasilan dari Pak Abel, Pak Pois, Ganda beserta istri, saya, Apero, dan yang lain Tuhan. Tidak tahu saya sebut satu-satu nama beberapa. Diberkati kami semua Tuhan. Diberkati juga Tuhan, usaha dan pekerjaan kami dari pas Bapak. Diberkati juga Tuhan, anak-anak kami semua yang bersekolah dengan kendala yang tidak terlalu seperti Bapak. Tuhan, Engkau tahu Tuhan kedua anak kami saat ini. Tuhan tahu keberadaan mereka seperti Bapak. Mohon silakan anak kami Agung dan Mustafa di dalam kasih Bapak. Yang dipercaya Tuhan punya rencana atas kehidupan anak Bapak. Diberkati juga Tuhan pelayanan kami Tuhan dimanapun kami dalam pelayanan baik di lapas umum, lapas narkotika, Polres Bintan, Polres Pinang, Rutan dan Pinang dan Rutan dan Balai Kalian Tuhan. Dipakai kami Tuhan dari keluarga sekalian agar kami Tuhan dan dalam pelayanan semakin dapat menambah jiwa-jiwa Tuhan dan kalau kami dapat menjadi motivasi dan saluran mereka Tuhan buat saudara kami semua yang saat ini dalam proses. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang surga minta nama Tuhan akan meninggalkan tempat ini dan akan kembali ke Pinang untuk bertemu dengan keluarga di rumah Bapak. Ini Tuhan nama dalam perjalanan agar selamat sampai ke rumah Bapak. Ini juga Tuhan dan saudara semua yang ada di tempat ini akan kembali ke kamar masing-masing Tuhan serta yang Tuhan. Dan Tuhan selalu beracara di rumah Bapak. Tuhan bertolong saudara kami semua Tuhan agar saudara kami semua Tuhan selalu datang kepada Tuhan dan saudara kami semua Tuhan selalu kalau kepada Tuhan selalu mengenal Tuhan dengan berkasih apapun Tuhan pergumulan saudara kami semua Tuhan jadikan Engkau ya Tuhan yang menjadi tolong dari segala pergumulan segala kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada surga. Terpujilah Engkau Tuhan, tempat kemari itu sudah lama sekarang sampai sekarang. Untuk itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah